membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk yang saya hormati Ibu Dr. Nurkumala Dewi selaku perwakilan dari Kasubdit Edukasi, Inovasi dan Kerjasama Zakat dan Wakaf beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Haji Endang Sutisna selaku perwakilan dari Kementerian Agama Kabupaten Garut. Yang saya hormati Bapak Haji Miftah Kasih Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kabupaten Garut. Yang saya hormati Kepala KUA Kecamatan Talawung Kidul Dr. Andes Haji Misbah. Yang saya hormati Kepala KUA Kecamatan Suci Naraja Dr. Andes Haji Inceng Rohman. Yang saya hormati perwakilan Lembaga Amal Zakat Al-Azhar dan jajarannya. Yang saya hormati perwakilan Lembaga Amal Zakat Rumah Zakat dan jajarannya. Yang saya hormati calon penerima manfaat Kecamatan Talawung Kidul dan Suci Naraja. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini di pagi yang cerah ini, Rabu tanggal 4 September 2024, kita bisa hadir dan bisa bersilaturahmi di kantor KUA Kecamatan Talawung Kidul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta sampailah kepada kita selaku umatnya yang mengharapkan syafaatnya nanti di yaumul kiamat. Ibu, Bapak, izinkan saya selaku pengatur acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Kepala KUA yang akan diwakili oleh Kepala KUA Kecamatan Talawung Kidul. Selanjutnya, sambutan dan pengarahan dari Kasubdit Edukasi, Inovasi dan Kerjasama Zakat dan Wakaf. Selanjutnya yaitu pengarahan penyusunan bisnis plan dari LAS, kemudian ISOMA, kemudian pembentukan kelompok penetapan struktur dan tata tertib kelompok, yang terakhir rencana tindak lanjut dan penandatanganan sebagainya. Ibu Bapak, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita sama-sama buka kegiatan ini. Kegiatan workshop orientasi program pemberdayaan ekonomi umat Kecamatan Talawung Kidul dan Suci Naraja dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala KUA Kecamatan Parabong Kidul, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Yang saya hormati tim perwakilan Kasubdit Jagat Wakaf, Bu Dewi, Bu Dr. Dewi, Bu Mala, dan Pak Patah dan Pak Haidar. Yang saya hormati Pak Kasubag Kementerian Agama, yang saya hormati Pak Kasih Jagat Wakaf Pak Haji Miftah, yang saya hormati tim kolaborasi Kementerian Agama dengan Laj Al-Azhar dan Rumah Jagat, rekan-rekan tim KUA Kantor Urusan Agama, dan Pak Naib Suci Raja Bapak Haji Cik Rahman, serta Bapak Ibu yang sama-sama hadir, CPM calon penerima manfaat. Alhamdulillah wa syukur nikmatillah bahwa Kantor Urusan Agama diamanati untuk jadi kepanitiaan dalam rangka workshop orientasi program pemberdayaan ekonomi umat di Kantor Urusan Agama. Sejatinya awalnya kami berharap bisa dilaksanakan di Kementerian Agama karena tempat dan ruangannya juga lebih representatif. Tetapi Ibu Dewi dan Bu Mala pengen ketemu dengan Pak Naib Kepala KUA Parabong Kidul yang ganteng ini. Itu bangunan Bu Dewinya, hapunten. Selamat datang, telah tiba di tempat ini. KUA Parabong Kidul bagian dari plotting revitalisasi bagaimana bisa melayani umat, melaksanakan, menjalani sesuai amanat. Kemudian mohon maaf jika tempat dan ruangannya ini memang tidak begitu sempurna, mohon maaf saja. Mudah-mudahan pelaksanaan workshop orientasi ini bisa berjalan lancar. Bu Dewi dan Bu Mala, ini bagian dari kewajiban kita. Saya dan rekan-rekan berharap program pemberdayaan ekonomi umat ini bisa berjalan berkelanjutan. Tidak hanya tahun ini, walaupun Bapak Ibu CPN bahwa kegiatan program pemberdayaan ekonomi umat ini adalah kolaborasi Kementerian Agama dengan Laj atau Basnas. Sebelumnya Kementerian Agama menerima program ini dengan anggaran APBN. Tapi sekarang ada kolaborasi bagaimana kondisi Laj atau Basnas bisa berjalan sesuai harapan, yaitu membantu umat, bagaimana umat itu supaya ekonominya meningkat, ibadahnya pun juga meningkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali saya pribadi dan Kepala KUA ikut berbangga hati bahwa KUA Parabong Kidul diamanati untuk menjalankan tugas-tugas yang diamanati oleh pimpinan. Barangkali sekali lagi selamat datang
dan sukses kegiatan ini tanpa kendala. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keridhoannya, ampunannya, dan kemudian kita mendapati surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu MC, sebelum Ibu Dewi barangkali ada arahan dulu dari Pak Kemenag. Insya Allah setelah itu dilanjut dengan acara yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Al-ayah sadaqallahul adim. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dr. Raja Dewi beserta rombongan, orang tua kita dari Direktur Penerangan Agama Islam, dalam hal ini yang bisa hadir bersama kita dari pusat, yaitu 4 orang. Mudah-mudahan beliau hadirnya di Kabupaten Garut ini memberikan keberkahan buat kita semua, dan juga rekan-rekan dari LAJ, baik LAJ Al-Azhar dan LAJ Peduli Rumah Zakat, yang telah sama-sama hadir pada kesempatan ini. Walaupun LAJ yang ada di kita banyak, nah, ini baru yang 2 yang bisa hadir pada kesempatan ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bersama-sama hadir untuk mengikuti workshop orientasi pemberdayaan ekonomi umat. Pada hari ini sesuai jadwal yang telah disampaikan kepada Bapak Ibu semua. Selanjutnya sholawat dan salam semoga dipacurahkan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad Sholina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu dari Kasubdit Edukasi Pemberdayaan Zakat Wakaf, pada kesempatan ini saya mewakili Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut. Sehingga beliau mau hadir pada kesempatan ini karena ada suatu hal yang tidak bisa diwakili oleh yang lain. Beliau pada kesempatan ini lagi mendampingi Pak Kakanwil di Cibatu. Beliau menugaskan ke saya, yaitu Kasubag TU, untuk
menghadiri acara workshop ini. Ini merupakan perjuangan dari dulu waktu saya dari seksi Bimas Islam, baru sekarang yang mengatasnama yang ada di KUA, walaupun kalau tingkat kabupaten yang dilaksanakan oleh UAS ekonomi telah disalurkan, tapi belum muncul kalimat kantor urusan agamanya. Nah, mudah-mudahan ini bisa merubah mindset masyarakat, mindset yang ada di kantor urusan agama, khususnya yaitu dari Tarogong Kidul sebagai KUA Rapid dan Sucinaraja. Ini mendapat 10 untuk yang Sucinaraja dan KUA Tarogong Kidul 10. Ini mudah-mudahan mulai dari nol dengan ada dana stimulus dari negara, jangan sampai seperti kita melempar batu ke laut. Jangan seperti kita melempar batu ke laut, tidak muncul kembali. Akhirnya tilem, sehari 2 hari habis. Itu tandanya orang yang tidak berkah. Nah, pada kesempatan ini saya atas nama dari Kementerian Agama mengapresiasi, mengaturkan terima kasih ke Ibu dan Laz yang telah membantu masyarakat kami, masyarakat binaan kami yang ada di KUA Kecamatan Tarogong Kidul dan Sucinaraja edukasi. Yang mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Atas nama pimpinan, permohonan maaf tidak bisa membersamai pada kesempatan ini. Terima kasih atas kehadirannya semua. Billahi bisa bilhaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Haji Endang Sutiana MMPD yang telah memberikan arahan dan sekaligus membuka workshop orientasi program pemberdayaan ekonomi. Selanjutnya dilakukan sambutan dari Bapak Profesor Moyono Waryono, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. Kita melalui Zoom online ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, mohon perhatiannya untuk mendengarkan dengan seksama. Teman-teman yang lain dari kawan lainnya coba bisa tes mungkin ya. Dari Cibubur mungkin. Suaranya mana nih? Cibubur hadir ya, Pak Ade ya. Hadir. Ya. Hadir. Baik. Dari KUA Tirta Mulia, Karawang. Atau KUA Ciamas, Bogor, Mas Hanif. Hadir ya. Baik. Mungkin teman-teman semuanya kita sambil menunggu Prof Dir untuk memberikan pengarahan ya. Mungkin bisa tesan masing-masing KUA ya. Halo. Dari KUA Majalengka. Terdengar suaranya kah? KUA Cikampek hadir juga ya, Baitul Malku ya. Hadir Ibu. Hadir Ibu. Aman ya Bu Yani ya? Aman Bu Sinta. Aman ya. CPM-nya sudah dapat. Sudah kita juga. Baik. Mohon nanti kita diberikan pengarahan yang terkait dengan program ini ke depannya. Di sini juga sudah hadir para penerima manfaat, 10 penerima manfaat di masing-masing KUA. Jadi total ada 7
ada 80 penerima manfaat, Prof. Juga hadir perwakilan dari lembaga zakatnya juga sudah hadir. Kebetulan yang incas di sini Las Dada Peduli, ada Baitul Mahfuz, lalu Las Umur Puro, Prof, di Bogor, lalu Las Mas Zakat, Las Al-Azhar, sudah. Nanti mohon pengarahannya, Prof, ya, terkait dengan bagaimana harapannya gitu terkait dengan ini nih, belum kelihatan. Ya, kalau sudah dimulai baru kelihatan. Sudah Prof, sudah dimulai ini. Jadi masing-masing tadi sudah memulai, Prof, sambutan di masing-masing. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Para kepala KUA di 8 KUA yang tadi disebutkan oleh Mbak Sinta beserta seluruh staf, kemudian yang saya hormati juga teman-teman dari PMU ya, PMU Kampung Zakat dan juga PMU KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat, para penerima manfaat yang hari ini tampak berseri-seri berbahagia karena akan merasakan tambahan nikmat melalui lembaga amil zakat yang berkolaborasi. Dan tentu saja saya hormati pimpinan dan seluruh staf lembaga amil zakat yang berkolaborasi dalam kegiatan ini. Semuanya hadirin hadirat yang tidak bisa sebut satu persatu, mohon maaf tanpa bermaksud mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita yang hadir di ruangan virtual dan ruangan luring masih diberi kesempatan untuk meningkatkan dan menambah amal kita, baik untuk pengembangan diri maupun untuk pengembangan dan penguatan orang lain. Tentu syukur ini harus berlipat karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk beramal soleh ya. Yang kedua, salawat salam semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan ini sering saya ingatkan lebih-lebih kepada teman-teman kita semua yang punya SK. Tidak punya SK pun, kita ini sebagai khalifah tugasnya adalah bagaimana, mengapa? Karena manusia itu diciptakan berbeda-beda, berbeda dalam ilmu, berbeda dalam pengalaman, berbeda dalam kepemilikan harta, berbeda dalam kekuasaan. Ini bukan untuk membeda-bedakan dan kemudian membuat subordinat ya, tapi justru kenapa kita diciptakan berbeda adalah agar kita saling mengisi, saling menguatkan, saling membantu, saling menasehati. Jadi dalam bahasa Arabnya, Bapak Ibu, kita ini tercipta dengan mubadalah gitu ya, kesalingan gitu, saling membantu, saling mengingatkan. Dan dalam konteks itu Bapak Ibu ya, tidak ada yang lebih hebat ya, tidak ada yang lebih kuat, karena sebenarnya ketika ada orang kuat, karena di situ juga ada orang yang lemah. Tidak ada orang disebut kuat ketika tidak ada orang lemah. Tidak ada orang kaya kalau di situ tidak ada orang miskin gitu ya. Jadi itu pengantar saya ya. Yang berikutnya seperti yang sering saya sampaikan bahwa KUA sebagai wakil dari Kementerian Agama di tingkat kecamatan sekarang ini tentu harus mempersiapkan diri dengan berbagai tugas gitu ya. Meskipun saya juga sebagiannya tahu bahwa di KUA banyak keterbatasan finansial, keterbatasan sarana prasarana, tapi saya percaya bahwa karena kita ini dan Bapak Ibu di KUA itu juga dapat SK seperti saya dan juga teman-teman, ini
mendapatkan penguatan dan legitimasi bahwa peran-peran kita harus lebih besar gitu ya, harus lebih kelihatan, harus lebih menonjol gitu ya. Karena apa? Karena tadi kekuatan SK. Jadi SK itu dalam bahasa Arabnya boleh jadi seperti tangan gitu ya, sebagai power gitu. Nah ini bagaimana tangan kita ini dalam hubungan pernikahan, ini seringkali disampaikan dalam nasihat pernikahan dan juga dalam konteks pemberdayaan, kun kaliyadain wala takun kaludunain. Jadilah kita ini seperti dua tangan, jangan seperti dua telinga. Ya, jadi artinya apa? Relasi kita itu minimal seperti dua tangan kita. Ini mohon maaf tanpa bermaksud menyindir, menyinggung, apalagi merusak perasaannya teman-teman difabel yang boleh jadi tidak punya tangan gitu ya. Jadi kun kaliyadain. Jadi KUA pemberdayaan ekonomi 4 ini adalah mempraktekkan kun kaliyadain, membantu saling menguatkan badan kita yang gatal gitu ya. Itu yang bertugas menggesek-gesek dan jamil itu adalah tangan. Jangan kalau udunain, jangan seperti dua telinga. Karena seringkali telinga ini juga dalam pengertian lainnya diasosiasikan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Artinya tidak diperhatikan. Jadi kun kaliyadain. Nah, mudah-mudahan dengan keterlibatan lembaga mil zakat dan juga teman-teman KUA yang tadi saya sedikit deskripsikan bahwa ada berbagai keterbatasan, ini tidak mengurangi semangat dan komitmen ya. Karena apa? Ya, melalui cara seperti inilah kita membantu sebagian masyarakat kita yang secara ekonomi disebut dalam kategori miskin atau kurang mendapat keberuntungan secara finansial. Padahal kita tahu bahwa unsur finansial ini meskipun tidak pokok, ternyata menjadi salah satu faktor penentu relasi suami istri. Ya, meskipun guyon ada benarnya ya Bapak Ibu ya, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Meskipun ini guyon tapi ada benarnya gitu. Ya, relasi kita itu seringkali dipengaruhi oleh tipis tebalnya dompet, oleh angka-angka gitu ya dalam rekening kita. Begitu rekeningnya tipis, kita gosok-gosok kepala gitu ya. Ini gimana? Bisa makan nggak, dan seterusnya gitu. Bagaimana anak kita sudah waktunya bayar SPP dan seterusnya. Bagaimana listrik rumah kita, apakah masih menyala dan seterusnya. Nah maka saya sekali lagi berterima kasih kepada teman-teman semua di KUA dan juga teman-teman PFU dan di Subdit 2 gitu ya. Ini kita yang memiliki SK ini harus lebih semangat gitu ya, harus lebih kuat niatnya gitu. Meskipun saya juga perlu mengingatkan diri saya sendiri bahwa kerja-kerja kita itu harus sekali melaksanakan bahwa kita punya tugas di situ. Nah, ke atasnya adalah karena tugas kekhilafan gitu ya. Bahwa kita itu harus menjadi muslim, harus menjadi orang yang berperan dalam memperbaiki masyarakat. Itu yang perlu saya sampaikan. Nah berikutnya, Bapak Ibu yang menerima manfaat ini diharapkan ya memberi teladan juga, teladan dalam membangun keluarga, ya, teladan dalam produktivitas. Ya, mengapa perlu saya sampaikan ini Bapak Ibu? Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang terpilih. Satu kecamatan itu saya tahu kalau di Cianjur pasti masyarakatnya sangat banyak. Nah, Bapak Ibu itu adalah orang yang dipilih oleh
panitia gitu ya untuk mendapatkan manfaat ini. Ya, bayangkan yang lain belum dapat, padahal boleh jadi sebenarnya juga punya hak untuk dapat. Nah, saya berharap Bapak Ibu yang akan menerima manfaat ini memberi keteladanan secara sosial, secara religius ya. Secara sosial artinya Bapak Ibu harus membangun ya relasi sosial yang bagus. Jangan menjadi bagian dari masyarakat yang eksklusif. Harus menyapa teman-temannya yang boleh jadi juga tidak mendapat keberuntungan. Secara religius Bapak Ibu juga saya harapkan ya mengisi ruang-ruang masjid yang seringkali tidak menarik gitu ya. Ruang-ruang musola, ruang-ruang langgar gitu ya. Bahwa praktek-praktek ekonomi itu tidak harus mengganggu kedekatan spiritualitas Bapak Ibu kita semua dengan Tuhan. Nah, dua ini yang menurut saya harus diperankan oleh Bapak Ibu. Dan nah ini Bapak Ibu, ini ada Mas Koyum, nanti mohon dikonfirmasi ya, bahwa seringkali manusia itu lebih sabar ketika miskin daripada sabar ketika kaya. Buktinya apa? Orang miskin itu lebih religius gitu ya, sering sholat duhanya lebih banyak rakaatnya, tapi ketika sudah punya uang boro-boro ingat sholat duha. Nah, saya berharap Bapak Ibu yang nanti penerima manfaat ini berhasil. Nah, ketika berhasil jangan kemudian menurunkan jumlah rakaat sholat duhanya. Jangan kemudian meninggalkan tahajudnya. Ya, jangan kemudian, mohon maaf, yang biasanya mungkin setiap bulan ingat dengan bapak ibunya gitu ya, untuk silaturahim karena alasan sibuk mengelola usaha kemudian lupa dengan keluarga. Banyak di antara kita gitu ya Bapak Ibu lebih sabar ketika miskin tapi tidak sabar ketika kaya, apalagi OKB, orang kaya baru gitu ya. Kaget dapat uang banyak gitu ya, sehingga kemudian menghambur-hamburkan. Nah ini, jadi pesan saya kepada penerima manfaat gitu ya, ikuti apa yang menjadi panduan dan bantuan dari teman-teman KUA ya, dari penyuluh gitu ya. Kita komitmen niat bismillah Bapak Ibu sebagai orang yang terpilih, sehingga kemudian menjalankan usahanya dengan serius. Harapan kedua ya kepada Bapak Ibu, nantinya ketika berhasil Bapak Ibu hari ini sebagai penerima manfaat, saya berharap tidak perlu waktu 3 tahun ya untuk menjadi pemberi manfaat. Jadi kalau hari ini menjadi yadus sufla ya, Bapak Ibu harus punya rencana bagaimana menjadi yadul ulya ya, menjadi orang yang memberi bukan orang yang menerima. Wah, ini harus diniatkan dari awal nih Bapak Ibu ya. Jangan saya belum ada niat kesana. Nah, karena apa? Kalau sudah ada niat sebagai pemberi gitu ya, insya Allah Bapak Ibu sudah punya tuh perencanaan pengembangan. Bahkan ketika Bapak Ibu mendapati kendala dan problem, akan berjuang bagaimana mencari solusinya. Nah ini, jadi kalau tidak ada niat sebagai pemberi, nah ini boleh jadi ketika dapat hambatan langsung melemah gitu ya, langsung lemes gitu ya, langsung kemudian malah lari gitu ya dari kenyataan dengan cara yang negatif gitu ya. Nah itu Bapak Ibu, jadi sekali lagi saya mengingatkan kita semua ya, baik sebagai pemberi, sebagai penerima, sebagai fasilitator, bahwa masih banyak rakyat kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Mari bersama-sama gitu ya,
kuantitatif, tapi bagaimana menjadi mayoritas yang kualitatif, yang menjadi beban negara, tidak menjadi beban keluarga. Nah, kalau ini sudah terjadi, maka insya Allah kemakmuran, kesejahteraan, keadilan, kemudian ketersediaan pendidikan dan kesehatan itu bukan sesuatu yang jauh, tapi akan mudah diraih oleh masyarakat kita. Mungkin itu Mbak Sinta. Terima kasih kepada para kepala KUA di 8 lokasi. Mudah-mudahan dapat terus membimbing, mengarahkan para penerima manfaat, baik kami dari Jakarta hadir atau tidak. Kepada teman-teman LAS, saya berharap juga ke depan kontribusinya lebih besar lagi, karena menurut saya ini sebenarnya adalah bagian dari cara kita membantu lembaga masyarakat untuk memberikan, mendistribusikan dan mendaya gunakan zakatnya lebih tepat sasaran. Meskipun saya tahu juga bahwa lembaga zakat ini sudah punya sasaran yang akan dipilih sesuai dengan kriterianya. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga di masa-masa yang akan datang, tahun ini adalah implementasi awal jangka pendek, nanti di jangka panjangnya Mas Cinta dan kawan-kawan PMU untuk merumuskan jangka menengahnya apa, jangka panjangnya apa, dan seterusnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cianjur yang berbeda 2 tahun yang lalu dengan kualifikasi penyuluhan ini ya. Ya, tapi saya jam 16 itu sudah sampai di Jakarta lagi. Oh ya, bukannya mampir sebentar gitu bro. Gak salah satu salah lebih. Kalau dikondisikan, Iya. bagaimana caranya negara saya jam 16 sudah sampai asrama haji. Oh iya baik. Ya. Nanti dikondisikan lokasi yang dekat mungkin yang Prof ya. Udah tuh. Ya. Itu seperti itu. Mungkin seperti itu kok. Terima kasih kok. Izin kali ini kita melanjutkan acara. Ya, saya izin lagi ya. Baik. Ya. Terima kasih Prof. Terima kasih. Dari Bapak Mugiono selaku Waliono selaku Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama. Selanjutnya yaitu pengarahan dan penjelasan dari Ibu Dr. Nurmala Dewi selaku perwakilan dari bagian edukasi, inovasi, dan kerjasama zakat dan wakaf. Padanya kami persilakan. Alhamdulillah sudah bersama-sama kita ikuti arahan dari Pak Direktur, dan juga sebelumnya terima kasih banyak kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut yang diwakili oleh Pak Kasubag TO yang telah membuka acara. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua dengan keadaan sehat dan diluangkan waktu untuk dapat bermuajahah, bersilaturahmi di kegiatan workshop orientasi program pemberdayaan ekonomi umat di KUA. Dan di sini ada 2 KUA Tarogong ya, Tarogong Kidul dan Sucinaraja. Dan juga sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Saya mau beri salam dulu. Sebelumnya ini tadi hadir secara online juga, walaupun hanya memonitor. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Kasubdit Edukasi Inovasi Kerjasama Zakat dan Wakaf Pak Muhibudin. Dan juga terima kasih kami haturkan pada Bapak Penyelenggara Zawa kita dari Kabupaten Garut, yaitu Pak Haji Miftah Zailani, Sarjana Agama. Dan yang terhormat juga kepada Bapak Kepala KUA Tarogong Kidul, Bapak Dr. Andes Haji Misbah. Yang terhormat kepada Kepala KUA Sucinaraja Dr. Andes Encega, yang kami haturkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan LAS yang hadir, yaitu
Al-Azhar dan Rumah Zakat. Las nasional ini Bapak Ibu, ya, jadi ada lokasinya di beberapa provinsi. Beliau-beliau ini yang berkolaborasi dengan kita. Jadi Kementerian Agama Pusat atau Kementerian Agama itu hanya mengkoordinir, gitu ya. Yang memberikan manfaatnya adalah teman-teman di LAS ini. Perlu untuk informasi bahwasanya kita serentak ada di 7 kecamatan. Itu tadi kita sama-sama perhatikan. Dan juga informasi ya, tadi agak pusing dengan nama. Jadi kami dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, dari Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. Nah, khusus kami yaitu di Subdit Seni Budaya, Subdit Edukasi, Inovasi dan Kerjasama Zakat dan Wakaf. Nah, kami ini ada 4 program. Jadi programnya ini yang pertama, program pemberdayaan ekonomi umat, basisnya KUA, gitu ya. Outputnya personal, yaitu penerima manfaat seperti Bapak Ibu saat ini. Dan yang kedua, kampung zakat, itu basisnya desa, gitu ya. Dan yang ketiga, kota wakaf. Dan keempat adalah inkubasi wakaf produktif. Jadi yang dikelola adalah anggaran atau zakat dan wakaf dari Bapak Ibu sekalian. Dan kami berkolaborasi dengan kota ataupun pusat dan juga rekan-rekan LAS. LAS ini ada LAS nasional, ada LAS provinsi, ada LAS kabupaten kota. Nah, yang hadir saat ini LAS nasional. Nah, tadi Pak Kasubag juga sudah mengatakan bahwa LAS kita banyak ya, gitu ya. Tapi itu hanya sekilas info. Dan alhamdulillah ini kemarin kita sama-sama bersilaturahmi, datang door to door, gitu ya, hanya untuk bersilaturahmi dan memastikan saja bahwa sudah ridho nih antara KUA juga dengan LAS-nya untuk kami laporan secara rekap nanti bahwa totalnya tahun ini itu yang diajukan ada sekitar 2.000 penerima manfaat dari beberapa LAS. Kalau di sini kan 20 ya, data selengkapnya adalah sekitar 2.000-an. Nah, berarti Ibu kami turun semua, tidak turun semua. Hanya saja ada beberapa titik yang memang kami anggap lengkap dan memang cepat koordinasinya, makanya kami segera turun. Dan itu pun hanya dibatasi hanya sampai bulan ini dan bulan depan. Selebihnya kami konsentrasi pada program yang lain. Tapi yang lain bagaimana tetap berjalan. Nah, ini nanti teknisnya bagaimana? Ini dana memang manfaatnya itu selesai hibah atau bagaimana, nanti kita ikuti sama-sama nih ya, dari pas sesi sesi yang oleh dengan teman LAS nanti ini seperti apa gitu ya. Nah, informasi bahwa kami juga turun serentak di minggu lalu. Kita sharing ya Bapak Ibu ya, sedikit aja Bapak. Tadi sudah dikasih Bu, jangan lama-lama, saya minta 3 hari biar aja. Seterusnya pamitnya kasih saya, ya. Tadi sama-sama dengan Pak Direktur. Nih Pak Direktur luar biasa nih, Pak Direktur kita ini seorang profesor yang memang concern sekali, berhati-hati sekali dengan anggaran zakat dan wakaf. Jadi kami datang di sini, nanti pulang sambil jalan sambil membuat laporan. Dan Seninnya itu kami sudah harus paparkan detail dengan dokumentasinya segala macam. Jadi mohon maaf nih Bapak Ibu yang ada di Kanwil, Kemenag, dan juga KUA, kalau kami agak-agak bawel tentang data gitu. Jadi ini yang kita kelola adalah uang dari rakyat, uang dari masyarakat. Jadi hati-hati kami adalah dari teman-teman LAS, walaupun bukan dari anggaran negara, tapi tetap kita harus berhati-hati. Jadi kalau kemarin kami turun serentak di 8 lokasi, itu berarti ada 80, alhamdulillah tidak ada yang mengundurkan diri. Nah, ini saya lihat datanya masih ada yang mengundurkan diri. Saya tidak tahu entah kenapa, mungkin begitu dikatakan ini bukan hibah, adalah dana bergulir. Wah, mindsetnya nggak mau ntar dibalikin lagi. Kalau sudah ada mindset seperti itu tuh diamini biasanya, berarti nggak ada greget dari kita. Gitu loh, ya kan? Bismillah aja dulu. Toh teman-teman LAS itu bukan rentenir kok. Ada deadline waktu yang harus diberikan, bluk gitu kan? Enggak juga. Makanya nanti diberitahu.
Intinya kita ini 4 program ini punya output, yaitu kelas mustahik naik kelas. Nah, yang namanya data kelas ini sudah jelas dari mustahik ini pendapatan teman-teman bapak ibu ini berapa segala macam. Oh, saya masih mustahik nih. Walaupun hanya sedikit yang dari kami PM ini mendapatkan CPM ini untuk didapatkan, tapi paling tidak gitu, mudah-mudahan dari sini, wah berarti saya masih dibantu, masih mustahik nih. Bismillah, nanti kan dapat pendampingan, dapat bintek, ikuti ibu bapak. Gitu ya, kemarin tuh ada yang dari jamu segala macam, yang tadinya belum punya brand, akhirnya punya brand, yang tadinya 6 bulan sebelumnya itu belum pernah masuk toko oleh-oleh, akhirnya dia masuk di toko oleh-oleh ini. Itu ada beberapa produk yang memang hasil binaan teman-teman UAS, itu keren banget. Dan juga ada titipan salam Pak KUA, juga Pak Garajawa kita dari Pak Direktur, tolong beritahu kalau ada teman-teman atau Bapak Ibu CPM atau binaan kita yang memang produksinya adalah ayam geprek ataupun gorengan atau snack-snack, next time Bapak Ibu itu dikasih brand ya, halalnya itu diajukan ke KUA gratis, yang tanggung beliau-beliau. Bapak Ibu tinggal ajukan aja, betul ya. Nanti buat brand Bapak Ibu, ini tidak ada brand bikin, desainnya dari mana, nanti minta bantuan, nanti didetect dari Canva seperti apa gitu ya. HP kan udah bisa, ya kan, cetak stiker lewat Shopee itu udah banyak, murah, udah tinggal ditaruhin di sini. Dan nanti bikin kardusnya pun buat. Nah, jadi yang menggunakan produk dari binaan adalah ya kementerian itu sendiri Bapak, gitu ya. Bu Dewi kalau turun teman-teman tolong agak sedikit dinotis, agak sedikit maksa. Ya, tolong direkam. Jadi Bapak Ibu save juga nomor Bapak Ibu kami ya, jelas. Kalau memang sudah itu terjadi, digunakan apa dipakai produknya oleh Bapak Ibu yang ada di KUA sebagai konsumsi rapat atau lain-lain, itu difoto ke kami, akan kami share. Jadi kami punya data juga yang memang stakeholder kami yang Kementerian Agama ini sampai tingkat KUA itu menggunakan produk dari binaannya. Gitu ya Pak ya, Bu. Jadi di foto kami sudah masuk, sudah dapat 3 bulan, kami sudah ada brand segala macam, tapi belum ada nih dari KUA, gitu ya. Belum ada di tagging, belum ada di pesen. Kirim lewat WA, kami yang tagging nanti, gitu ya, Pak Kabak ya. Tapi Bapak Ibu juga produknya di fasilitas kualitasnya dijaga, brandnya dipakai. Gimana caranya nanti? Ada sendiri, tanya yang banyak. Karena di teman-teman kelas ini ada sendiri nanti timnya yang diintek itu siapa. Karena saya ketika mengikuti dapat ilmu juga ternyata. Seperti kalau jamu ini kenapa kok sampai masih ada endapannya? Ini kalau dimasukkan ke toko Indomaret nggak mau. Karena kalau ditaruh ini sudah ada endapan, berarti filternya saringannya apa segala macam, itu ilmu semua gratis. Gratis kan Bapak ya, bagus. Kalau bayar ya keterlaluan, ini kan dana zakat. Kita juga dananya. Kita aja, mudah-mudahan ini bermanfaat, walaupun tidak terlalu banyak, tapi Bapak Ibu sangat beruntung sekali seperti yang Pak Direktur katakan tadi, banyak sekali masyarakat yang berhak juga, yang sebenarnya juga mau tapi belum terpilih dan belum rezeki. Jadi Bapak Ibu yang terpilih mohon itu disyukuri dulu dan diupayakan ikut. Kalau memang ada grupnya masuk ya, mumpung gratis, ambil ilmunya, terapkan. Karena kita bisa berubah kalau kita sendiri ada kemauan. Kalau kitanya merasa nggak mau berubah ya nggak bakal, ya begini aja, gitu ya. Jadi cukup di kita. Kalau nantinya petani ya cukup putus di kita. Setelah itu generasi berikutnya ya hasil pertanian itu yuk diolah. Gimana caranya? Jual online kek, bagaimana kek gitu ya. Yang penting ada kemauan, ada perubahan, kita naik kelas. Yang tadinya masih datanya mustahik jadi muzaki. Gitu. Baik, begitu saja, tidak banyak. Mohon maaf atas salah dan khilafnya. Saya kembalikan kepada moderatornya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Dr. Dewi selaku perwakilan dari Subdit Edukasi, Inovasi, dan Kerjasama Zakat dan Wakaf. Mudah-mudahan pengarahan yang tadi Ibu paparkan bisa menjadi motivasi untuk kita semua agar usaha terus berjalan dan terus meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Ibu dari Kementerian Agama RI, bisa datang ke Kabupaten Garut, Kementerian Agama Garut, khususnya di KUA Kecamatan Torjidul, dalam rangka sebuah program yang betul-betul sangat bermanfaat, adanya pemberdayaan ekonomi umat. Kira-kira menurut pandangan Ibu dengan adanya program kerjasama antara Kementerian Agama dengan Raj Al-Azhar, bagaimana tanggapan Ibu? Wah, ini sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu, biar saling kenal nih ya. Ya, kenal kata saya. Betul. Saya perwakilan dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, dari khususnya Subdit Edukasi, Inovasi, dan Kerjasama Zakat dan Wakaf. Nah, ini kami ada 2 tim nih Pak, turun di Kemenak di bagian Kabupaten Garut ya. Ada 2 tim, yang satu di Kecamatan Tarogong Kidul sini dan yang kedua di betul. Itu dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat. Nah, ini di mana CPM-nya ada 10 dan dikolaborasikan dengan 2 LAS nasional, yaitu Rumah Zakat dan apa di sini Al-Azhar ya. Wah, ini luar biasa. Mudah-mudahan program ini pada prinsipnya itu tujuannya adalah mukhlas. Benar, mukhlas dulu. Mukhlas itu adalah mustahik naik kelas. Yang tadinya mustahik menjadi muzaki. Dengan harapan 20 orang ini yang memang terdata sebagai mustahik, mudah-mudahan dengan binaan, bantuan, intek, bimbingan kita, pendampingan. nah, dengan jangka waktu tertentu, insya Allah akan menjadi muzaki. Otomatis kan ekonomi yang agak lemah, juga kemiskinan otomatis berkurang. Nah, ini program ini mungkin bukan untuk Kabupaten Garut, tapi untuk seluruh Indonesia. Indonesia. Betul. Sebagaimana tadi gambaran itu, seluruh Indonesia itu ada berapa titik lokasi? Kalau titik lokasinya, kalau kami di sekitaran ada 2000. Kalau satu titik itu ada 10, itu ada kemungkinan sekitar 200. Nah, itu seluruh Indonesia. Dan ini memang bertahap. Ya, dengan adanya program ini mudah-mudahan memberikan jalan solusi yang terbaik bagi mereka meningkat kedudukannya. Terima kasih atas waktunya, kesempatannya, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Ibu itu bermanfaat. Satu juga terima kasih juga ini sudah memberikan ruang dan waktu untuk kami bersilaturahmi. Mudah-mudahan dengan hadirnya Ibu dan kembalinya selamat, selamanya mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan,
membimbing dan mendidik.